selamat sore. Udah connect ya kayaknya. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol sama satu keluarga yang juga satu sekolahan dulu, satu kampus. Tentang apalagi kalau nggak tentang penyusui. Teman-teman kalau mau titip pertanyaan boleh. Halo Yumna. Halo, Silakan. assalamualaikum. Itu dulu. Ya. Adiknya. Oh enggak. Ya. Kabar. Alhamdulillah, sehat semua. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, di Pemalang aja ya. Iya, di Pemalang semua ini. Ya, oke. Terus apa namanya? Ini kan udah 2 ya. Nah, Udah pengalaman dua, ya. sebagai kan tadi di depan di awal aku udah bilang kalau kita satu kampus, Satu alma apalagi mater. Kesmas ya. Satu alma mater, satu satu warna ya, ungu. Nah, Terus apa namanya? Mungkin udah sering dengar kalau ASI itu yang terbaik dan sebagainya. Nah, ini ketika menjalaninya yang dilelah kalian satu kampus sekarang satu atap itu bagaimana gitu? Maksudnya apa? Itu gimana gitu setelah dipraktekin gitu? Apakah sesuai dengan teori-teori? intinya gini, sebenarnya kalau teori sama praktek itu pasti akan berbeda jauh ya. Itu jelas. Memang kenyataannya itu tidak nggak segampang itu. nggak segampang itu, nggak segampang teori ya. Ya. Jadi memang banyak tantangannya, banyak tantangannya. Oh, oke. Banyak. Anak pertama sih Mbak, pas Iya, Yuna, karena saya anak pertama, cucu pertama juga dari cucu pertama. coyok Oh, sama papa ya, sama papa. ya udah sini. Ya, Ya, panggil cucu pertama dari Ya, keduanya dari kedua belah pihak keluarga, dua-duanya cucu pertama. ini berarti sama-sama anak pertama. Oh enggak, aku anak kedua. Enggak. Oh, kedua tapi cucu pertama. Oh, Iya. iya. Iya sayang. Oh, ya itu pasti anu ya netizennya banyak sekali itu pasti. Iya, lumayan. Apalagi bayinya Yumna itu wah, kalau nangis luar biasa. Jadi tantangannya kan ya karena sama-sama anak pertama ya. Nah, terus itu gimana apa yang paling berkesan yang terjadi gitu. Mikirnya gini Mbak, awal tuh yang namanya menyusui itu harus aja kayak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran nggak masalah yang apa gimana tuh nggak kepikiran sama sekali. Taunya ya hamil, melahirkan, menyusui, udah kayak gitu. Ternyata setelah jalani ternyata nggak segampang itu. Apalagi anak pertama, ternyata dia nggak bisa langsung menyusui, menyusu. Ya, kendalanya di situ. Padahal awal itu masih keluar banyak, cuman pas bayi belum bisa menyusu dengan benar, jadi kayak susu tapi kayak kurang kenyang gitu loh Mbak. Jadi kan aku juga nggak tahu waktu itu belum paham masalah pumping, terus juga apa namanya nggak ada persiapan apapun. Akhirnya kan dari ibu juga apa namanya itu mungkin kurang kenyang gitu. Ketika nangis kurang kenyang, coba di susu formula gitu kan akhirnya gitu. Tapi kan kita juga berusaha untuk ngomong juga apa namanya masih perjuangan Bu gitu kan, so dicoba dulu ini apa asinya kayak gitu kan, orang banyak yang ngasihnya kendalanya cuman dia belum bisa nyusu gitu. Akhirnya ya udah akhirnya dicoba di pumping dan ternyata emang pumpingannya hasilnya kan banyak. Akhirnya dari situ oh ya udah wes apa namanya dari ibu juga udah nggak lagi memaksa untuk nambah susu formula. Ya akhirnya ya awal nyampe
nyampe kakak usia 4 bulan itu masih tak pumping. Padahal kan aku nyanding Mbak, karena di rumah kan, karena dia belum bisa nyusu secara langsung, walaupun tetap tak terus tak coba terus sampai usia 4 bulan, akhirnya baru dia bisa nyusu secara langsung, baru pintar nyusu. Jadi sampai 4 bulan aku masih pumping, masih ngedot. Tadinya aku nggak mau ngasih dot, tapi kalau disendoki agak susah juga gitu kan. Akhirnya ya kata ibu juga, sendok kalau kasih sendok tuh kasihan gitu kan. Udah nggak apa-apa pakai dot aja gitu. Tapi kan aku nggak ingin terlalu lama dia pakai dot. Akhirnya tetap berjuang gimana caranya untuk dia bisa nyusul langsung gitu. Ya, lebih gampang ya, maksudnya lebih. Nah, waktu itu sempat kepikiran atau sempat dibantu siapa nggak? Misalnya tanya siapa atau ada yang bantuin nih nyusui atau nggak nanya aku sih. Sharing sama suami aja berdua. Perjuangan berdua. Cuman kan waktu itu masih LDR Mbak, jadi bisa nyusul langsung. Iya, ya bisa sih, cuman kan mungkin karena mungkin dia kurang kenyang, karena kurang nyusunya kurang bisa mungkin nyedotnya kurang bisa banyak kan, jadi kurang kuat. Jadi masih dibantu itu pumpingan itu dari pumping itu, tapi tetap nyusul langsung. ASI full ya, ASI aja. Iya. Itu pun dengan perjuangan. Karena kan nggak ada sama sekali nggak dari awal gitu loh Mbak. Jadi kayak kejar stok. Jadi ini nyusu, aku juga pumping kayak gitu kan. Jadi kejar-kejaran, sama sekali nggak punya stok. Jadi emang perjuangannya di situ. Cuman kan karena alhamdulillahnya karena aku masih di rumah, jadi ya kekejar. Cuman itu sih. Nah, terus kan apalagi kalian kan memang banyak bersama anak ya, maksudnya bekerja mandiri ya, mungkin lebih banyak lebih banyak dampingin anak, dan ya pasti beda ya, maksudnya kalau nyusui sambil kerja di rumah tuh pasti beda. Nah, kalau yang kedua gimana ini prosesnya? Kalau kedua alhamdulillah udah kayak jalan tol Mbak, jadi mungkin karena udah ya. Yang pertama dia mungkin juga udah enak nyusunya, udah pintar, jadi alhamdulillah sih kalau yang kedua nggak ada kendala sama sekali, alhamdulillah lancar. Ya perjuangannya pas anak pertama sama sekali nggak ngerti sama sekali, juga nggak bisa nanya sama siapa gitu, jadi cuma sharing berdua aja sama suami. Cuman alhamdulillahnya kan mungkin karena kita sama-sama kesmas kali ya Mbak, jadi satu pikiran, jadi saling support aja sih di situ. Iya. Jadi cuma satu ya, nggak nanya aku ya. Iya. Jadi walaupun di luar orang ngomong gimana, pokoknya kita satu visi satu misi gitu. Iya, soalnya kan memang ya kalau memang biasanya kalau yang basic kesmas, medis, paramedis ya, itu juga memang udah tahu ya, udah kayak ya bayi lahir ya ASI gitu, tapi ternyata pada prakteknya tidak seindah drama Korea ya, atau malah penuh drama Korea. drama nangis-nangisan Mbak. Iya, kayak gitu. Nah, dan sebenarnya juga nggak dipungkirin sih, banyak juga yang dari para medis yang gitu aja gitu loh, bahwa ya nggak apa-apa toh juga aku bukan ngasih yang aneh-aneh misalnya, kayak gitu misalnya terjadi itu. Jadi memang sebenarnya kalau di sini yang saya lihat kan mungkin bingung mau tanya ke siapa ya, misalnya harusnya bisa ke konselor atau ke yang lain-lain, cuma hanya sharing dengan pasangan dan yang sama-sama itu pun ternyata bisa gitu loh, dengan segala perjuangan semuanya. Nah, sedangkan kalau memang
justru bahayanya yang salah satu nggak kuat gitu kan, Iya, itu memang iya, nggak akan ke tujuan gitu. Nah, iya, bisa dibayangin kalau dua-duanya apa namanya satu tujuan terus dibantu, misalnya yang nanya ke siapa siapa yang terdekat aja di situ pasti akan iya, lebih mantep gitu. Tapi ya memang iya, sih bener gitu, keberhasilan nyusui itu 70% memang dari pasangan sih ya, walaupun pasangannya basicnya ya pokoknya tahu itu yang terbaik susui aja, iya, biasanya ini ya apa iya. lebih itu, apalagi LDR tuh memang anak pertama sungguh banyak perjuangan. Tapi memang mungkin katanya kan kalau kalau ibu menyusui itu pengaruh yang penting ibu bahagia. Nanti insya Allah kan hasilnya akan lancar. Nah, itu Ya. benar banget sih Mbak. Maksudnya aku sendiri yang ngerasain suami itu ya luar biasa sih. Maksudnya kayak katakanlah kayak yang namanya ibu menyusui kan perjuangan ya Mbak. Jadi ya kadang Ya, capek dan ini apa namanya ya entah cuman micetin, entah cuman bantuin pekerjaan rumah ya ya, terus apa terus kamu apa gitu itu udah seneng udah kayak gitu. seneng ya. Ya memang sih hal-hal sepele. Nah apalagi kalau tahun ini kan memang apa namanya bulan menyusui ya, bulan menyusui, bulan itu, dan temanya kebetulan tentang bahwa menyusui itu ramah bumi gitu, maksudnya nggak nyampah. Nah kayaknya Iya, orang-orang Kesling biasanya berbinar-binar masalah lingkungan gitu, karena emang sampah. sebagian temen yang dari teknik lingkungan, kesehatan lingkungan pasti mereka akan atau relawan-relawan yang sekarang kan ada banyak tuh yang tentang persampahan gitu, pasti akan seneng gitu karena emang Iya, beneran nggak nyampah ya, maksudnya iya, apa iya. namanya langsung dari sumbernya gitu. Sebenarnya lancar asinya ya emang lebih lebih gampang menyusui sih Mbak, menyusui sendiri ya katakanlah kita ngantuk-ngantuk kayak gitu masih bisa sambil tiduran kayak gitu kan sambil nyusuin anak nggak perlu istilahnya apa ngaduk-ngaduk bikin susu gitu. Dan juga kan juga nggak nyampah juga kan kalau semuanya kita ini kayak susu formula kan ada kalengnya, ada kardusnya gitu. Dan itu kan Iya juga benar-benar. susu kalau masih bayi kan susu kan banyak banget Mbak. Apa namanya? Iya, Mungkin bisa berkaleng-kaleng mungkin. iya, Nah, kalau menyusui apa stoknya satu gitu iya. ya unlimited Iya, gitu. iya, emang sih apa namanya berasa berasa sekali ya. Nah, Iya. kalau ini kan apa ayahnya kan suka banget bantuin ya, atau lagi apalagi ikut ngomong gitu. Nah, itu ada nggak sih misalnya omongan biasanya kan kalau aku dulu juga LDR terus yang udahlah bapaknya udah datang capek-capek kerja capek-capek masih mandiin gitu ya, malah kita yang dimarahin. Maksudnya kayak gitu gitu, sedangkan bapaknya ya suka cita gitu. Nah kalau di sana masih ada gitu nggak, maksudnya tabu lah kalau ayahnya Stigma mastiin ya. atau gimana. Enggak sih Mbak. Alhamdulillahnya di keluarganya aku, keluarganya Mas Didi juga enggak pernah mempermasalahkan itu. Maksudnya ya mungkin karena juga dari keluarga juga kita semua juga dekat sama apa namanya ayah sih ya, mesti bapak kayak gitu. Jadi udah terbiasa Jadi bapak juga mau main sama ini ngomong lah istilahnya. Jadi enggak terlalu bermasalah banget, tetangga juga enggak yang enggak istilahnya ini, gimana juga enggak sih. ya. Jadi Ya, kalau yang itu sih alhamdulillah enggak masalah sih. ya mungkin malah jadi contoh ya, karena masih Iya. masih ada aja hari gini bapak-bapak yang nggak mau turun tangan gitu, bahwa itu ya ibunya udah all in gitu ya, padahal kan kita capek juga ya butuh digendongin. Ya memang itu balik lagi ke ini sih ya apa namanya masing-masing orang. Cuman berdua emang udah komitmen ya. Ini anak berdua ya kita asuh berdua gitu. Ya, Iya.
Ya, 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 dan benar juga sih, apa benar-benar. namanya orang tua ya ibu ya ayah masing-masing punya, memang harus anak rasakan kayak gitu, masing-masing punya perannya sendiri-sendiri untuk karakter anak. Jadi apa kita nggak mau kehilangan momentum itu gitu. Ya, Jadi memang ya. mm-mm. Sampai ini ya, apa ya itu kayak kalau sekarang kan emang media sosial udah gampang banget, jadi kita bisa rekam, kita bisa simpen Ya, kayak gitu-gitu kan ya. ya, Kita ya momen-momennya nggak ya. apa-apa juga gitu ya, mungkin apa namanya bisa buat portofolio apa ya kayak gitu tuh, ya buat portofolio gitu ya, anaknya nanti lihat orang tuanya Iya. kayak gitu.